I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Hai Sobat Saferian, kembali lagi dengan saya Fania Sudirman. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang erupsi. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut, ayo simak videonya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, erupsi juga bisa disebut sebagai letusan gunung api atau semburan sumber minyak dan uap panas. Dalam situs Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, erupsi adalah peristiwa keluarnya magma dari gunung api menuju ke permukaan bumi. Erupsi yang dikeluarkan bisa secara efusif maupun eksplosif. Erupsi efusif terjadi di mana lava yang keluar secara perlahan dan mengalir tanpa diikuti dengan suatu ledakan. Sedangkan erupsi eksplosif adalah magma yang keluar dari gunung api dalam bentuk ledakan dan terbentuk endapan piroslastik. Berikutnya ada sumber-sumber terjadinya erupsi. Sumber-sumber terjadinya erupsi terbagi menjadi 4. Yang pertama, erupsi pusat adalah erupsi yang keluar dari kawah utama. Yang kedua, erupsi samping adalah erupsi yang keluar dari lereng tubuh. Yang ketiga, erupsi celah adalah erupsi yang keluar dari retakan. Yang terakhir, erupsi eksentrik adalah erupsi samping. Namun, magmanya keluar dari dapur magma melalui kepundan tersendiri, bukan kepundan pusat yang menyimpang ke samping. Berikutnya adalah jenis-jenis erupsi. Yang pertama adalah erupsi Hawaiian. Erupsi Hawaiian berasal dari kata Hawaii, pulau vulkanik di tengah Samudra Pasifik yang mempunyai gunung dengan tipe erupsi khas Hawaiian. Ciri erupsi tipe Hawaiian adalah adanya erupsi lava cair yang berasal dari kawah dalam waktu cukup lama. Lava yang membentuk erupsi tipe Hawaiian ini berjenis basalt. Gunung yang bertipe erupsi Hawaiian mempunyai bentuk perisai, yakni tubuh gunung jauh lebih besar dari tinggi gunung. Yang kedua adalah erupsi Strombolian. Erupsi Strombolian diambil dari kata Stromboli, nama gunung api di Pulau Stromboli, Italia yang terletak di Laut Tirene, Mediterania. Ciri-ciri erupsi jenis Strombolian berasal dari gas dan serpihan magma. Material yang diletuskan jatuh kembali ke dalam kawah atau di sekitar bibir kawah. Pada saat terjadi erupsi yang lebih besar, lava mengalir ke lereng di sekitarnya. Biasanya, gunung api bertipe Strombolian akan mengeluarkan erupsi material yang terhamburkan kurang lebih setara dengan material yang mengalir sebagai aliran lava. Gunung api bertipe Strombolian mempunyai kawah, biasanya berbentuk lingkaran. Yang terakhir adalah erupsi vulkanian. Erupsi vulkanian berasal dari nama gunung Vulcano yang terletak di Kepulauan Lipar, Italia. Erupsi ini bersifat eksplosif dan magma yang membentuk erupsi tipe vulkanian bersifat antara basa dan asam. Erupsi vulkanian terjadi karena lubang kepundan tertutup oleh sumber lava atau magma yang membeku di pipa magma setelah terjadinya erupsi. Erupsi vulkanian berbentuk asap, erupsi yang membumbung ke atas dan kemudian asap tersebut melebar menyerupai cendawan. Asap erupsi membawa abu dan pasir yang kemudian akan turun sebagai hujan abu dan pasir. Meski demikian, tidak ada aliran lava pada erupsi vulkanian. Baik teman-teman, yang terakhir saya akan menjelaskan proses terjadinya erupsi. Erupsi terjadi karena tekanan gas yang sangat kuat dalam perut bumi, yang secara terus-menerus berusaha mendorong magma untuk keluar. Tekanan tersebut nantinya akan membuat magma bergerak naik ke atas secara perlahan. Hal ini terjadi karena massa magma lebih ringan dibandingkan batuan padat di sekitarnya. Dalam proses tersebut, magma bersuhu sekitar 1200 Celcius akan melelehkan batuan di sekitarnya, dan kemudian terjadilah penumpukan magma dalam gunung tersebut. Dari sinilah tekanan dari dalam bumi akan membesar, terjadi akibat magma tadi terhambat oleh lapisan batuan padat atau litosfer yang sangat sulit ditembus. Kuatnya tekanan akan menimbulkan tenaga yang sangat kuat, akibatnya lapisan batuan di sekitar akan mulai rapuh dan retak. Pada celah retakan itulah magma akan menjalar keluar ke permukaan bumi. Sambil menjalar, magma ini akan melelehkan saluran retakan tadi, sehingga membentuk saluran batu yang disebut sebagai pipa kepundan. Ketika lapisan batuan tadi sudah tidak dapat membendung tenaga yang sangat kuat dari magma, akan terjadi ledakan dan semburan yang sangat kuat sebagai reaksi dari pelepasan energi dari dalam bumi. Ketika magma tersebut
berhasil keluar dari permukaan bumi. Inilah yang disebut sebagai erupsi atau letusan gunung berapi. Nah, sekarang kan teman-teman sudah tahu apa itu erupsi, jenis-jenis erupsi, dan proses terjadinya erupsi. Sekarang saya akan melakukan simulasi sederhana tentang terjadinya erupsi. Ayo simak videonya. Di sini saya menggunakan 3 bahan. Yang pertama adalah pewarna makanan berwarna merah, yang kedua adalah cuka, dan yang ketiga adalah soda kue. Masih goyang ya? Ya, intinya sangat penting